Nuansa keheningan di area Beji Antaboga sangatlah memungkinkan untuk bermeditasi seraya lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Namun ada pranata serta serangkaian etika dalam menjalani ritual di Beji Antaboga yang berlokasi di tengah hutan pinus dan bebatuan seputar kawasan KPH Perhutani Banyuwangi Barat atau di Dusun Gunung Sari, Desa Sumbergondo, Glenmor, Banyuwangi. Ternyata memang ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu menjalani proses Trimurti atau biasa disebut 3 tahapan patirtan yang akan dipandu langsung oleh seorang pemangku. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap peleburan diri. Pada tahap awal, bagi calon pelaku ritual terlebih dahulu harus melakukan prosesi melukat atau peleburan dan pembersihan diri dari segala kesalahan serta kekurangannya, yaitu dengan cara mandi seraya meminum air yang keluar dari pancuran yang dijaga oleh Dewi Uma. Bagi pelaku ritual pria, di antara pancuran sebelah kiri, sedangkan bagi wanita di antara pancuran sebelah kanan. Lalu tahap kedua, yaitu pensucian diri. Seusai menuntaskan tahap melukat atau peleburan diri, maka pelaku ritual melakukan pensucian diri di pancuran air yang dijaga oleh Dewi Gangga. Saat menjalani proses pensucian diri tersebut, pelaku ritual selain mensucikan diri juga mengambil air dimasukkan pada wadah penampungan air yang dibawanya sebagai bekal ritual di titik pusat Antaboga. Sedangkan ketiga atau tahap terakhir adalah tahap permohonan. Setelah menempuh perjalanan menjalani proses peleburan diri dan pensucian diri, maka pelaku ritual bersemedi seraya berdoa di sebuah tumpukan batu yang menyerupai kura-kura raksasa dan dijaga oleh Bedawang Nala, yaitu sosok yang menemani serta melayani Resi Markandeya. Di bawah kura-kura raksasa tersebut terdapat mata air yang menyatu dengan mata air yang keluar dari pohon beringin dan mata air di depan Gumuk Ganesha. Bersatunya ketiga aliran mata air tersebut selanjutnya disebut campuhan 3, sekaligus mata airnya dapat dijadikan sebagai sarana permohonan. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik. Pemirsa netizen dimanapun berada, kali ini tim petualangan wisata mistis didampingi Mbah Mangku, kemudian ada tokoh supranatural yaitu Mas Eko. Kami akan napak tilas mendatangi 3 mata air penting, Pak, ya. 3 mata air penting yang ada di area Antaboga, yaitu sebagai titik pusar atau titik pusat sebuah kekuatan bumi yang ada di sini. Baik, yang pertama ini Mbak Mangku, ini mata air apa, Mbak Mangku? Maaf, ini kalau Bapak tanya seperti ini, di sini sebagai untuk kita ritual bersama-sama. Sebelum kita masuk di area sentral Antaboga, di sini ada air atau mata air 3 titik Trimurti, ya. Trimurti, ya. Trimurti. Nah, sebelum kita masuk area suci atau di tempat Antaboga, mari kita bersama. Di sini ada mata air Dewi Uma. Ya, Dewi Uma atau Dewi Perwati untuk peleburan. Jadi ada 2 lokasi, maksudnya 2 pancuran. Yang satu sebelah kanan ini untuk pria, untuk wanita, yang sebelah kiri untuk pria, dan setelah itu 11 ya, 11 pancuran. Di sini juga 11 pancuran. Setelah itu ketemu pria dan wanita. Ini yang di atas itu ada punyaan Dewi Uma atau Dewi Perwati. Ini untuk peleburan. Jadi ini maaf kalau bisa ya, bukan kalau bisa, diharuskan siapapun yang melukat di sini atau mandi di sini, ini tidak ada perbedaan orang apapun. Semua tentang manusia yang akan bakti atau memohon kepada Sang Hyang Antaboga, mari kita disinilah untuk meleburkan apa yang kesalahan, atau apa yang kekurangan di sini. Mohonlah maaf kepada Ida Bedara Dewi Uma. Berarti arti peleburan itu dalam rangka proses pensucian diri, berarti ya, atau pelepasan salah dosa, ya, kan begitu. Pelepasan. Jadi di sini di atas itu ada 5 pancuran. Ini di bawah mulai masing-masing 11. Ya, mulai sebelah kiri ya. Mulai sebelah kiri ini ada 5 pancuran. Ambillah yang pokok 1 yang di tengah-tengah, berarti nomor 3. Ya, walaupun 1 teguk, usahakanlah diminum. Jadi di dalam diri pribadi ada kesalahan, kekurangan. Misalnya contoh Mas sendiri mulai berangkat di sini tidak sengaja naik mobil atau naik motor, nanti ada apa yang hidup di atas bumi pertiwi, misalnya seperti cacing atau semut. Di sini tidak sengaja, tapi kan ada kesalahan. Disinilah kita memohon melepaskan semuanya, ya. Nah, setelah itu naiklah ke area tempat suci. Kita memohon kepada Ida Bedara Sang Hyang Antaboga atau Sang Hyang Resi Markandeya bahwa hati nurani kita ini sudah bersih. Kalau berarti ini kan syarat sebelum melakukan ritual di pusat Antaboga ini, ya. Berarti yang 8 pertama ini, kedua nanti di sana berarti ya. Di sana ada Dewi Gangga untuk penyucian. Penyuciannya di sana berarti ya. Ini peleburannya. Ini ada 3 titik di sana Dewi Gangga. Di sana itu juga ada Bunda Ratu. Di sebelahan Bunda Ratu Segara itu ada Bedawang Nale. Baik, Mas Eko, kalau menurut Mas Eko dengan proses peleburan di sungai ini, pendapat Mas Eko gimana? Yang selama ini ada di lingkungan ini? Yang jelas begini, dengan kata arti bahwasannya kalau air itu sendiri terdiri dari beberapa makna yang mana bisa untuk mensucikan diri kita. Dalam arti mohon maaf, ini kembali lagi saya berikan contoh
bagi umat muslim sendiri ya. Syarat untuk menghilangkan suatu najis atau batal itu sendiri harus pakai sarana air, karena di Indonesia wudu ya. Di Indonesia sendiri terlalu banyak mata air yang itu. Beda kalau di Arab Saudi ya. Kembali lagi memang ada kaitannya yang mana benar-benar kalau menganggap air ini betul-betul suci, bisa membersihkan diri kita sendiri ya. Itu memang tujuannya ke sana ya. Jadi kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Mangku tadi, benar bahwasanya apalagi teman-teman Hindu ya, teman-teman Hindu ini adalah persyaratan mutlak. Persyaratan mutlak yang mana sebelum melakukan sembahyang ya di tempat inti yang mana Sang Hyang Antaboga, ini harus mensucikan dulu. Dalam arti kalau teman-teman Bali itu mengatasnamakan melukat ya, atau mandi sekujur badan, dalam arti ya dalam muslim pun juga seperti itu ya, kita harus membersihkan diri dulu kan gitu ya. Setelah bersih perkara itu mohon maaf kembali lagi kepada niatan hati ya. Air ini hanya untuk sekedar mandi biasa atau betul-betul mohon maaf diyakini bahwasannya itu ketika ada ketulusan hati untuk bisa membersihkan ya, baik itu raga kita maupun jiwa kita yang mana sesuai dengan keyakinan itu tadi, untuk meleburan tadi, untuk itu ya, meleburkan itu tadi atau membersihkan diri dalam arti semoga baik itu yang muslim Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah itu gitu ya, betul-betul disucikan ketika orang mau bertaubat kan gitu. Teman-teman Hindu juga seperti itu, sesuai dengan aturannya bahwasanya kalau di sini ada siapa Pak Magu? Dewi Uma ya, kembali lagi yang mana itu adalah tatanan dan urutan untuk menghormati para leluhurnya melalui ya yang mana Dewi Uma itu tadi adalah sang penguasa air yang di sini atau tirta yang di sini. Berarti ritualnya urutannya awal itu di sini dulu Mbak Mangku ya. Di sini dulu, setelah itu masuk ke air. Pernah nggak Mbak Mangku orang yang hendak ritual namun melanggar, tidak melakukan peleburan diri dulu di sini? Pernah ada kejadian? Maaf kalau seperti itu, kalau sebagai umat Hindu tahu ya, kebanyakan melukat dulu, tapi sebagai orang non Hindu ya, itu yang sudah tahu ya banyak, yang belum tahu kadang-kadang dingin saya gitu ya. Tapi sebetulnya walaupun merasa dingin, rasa sebelum kita melakukan itu rasa dingin, tapi kalau setelah melakukan, maaf bukan saya yang merasakan ya, yang bersangkutan ya, yang bersangkutan kebanyakan wah seger di sini, sejuk ya di sini, itulah. Tapi non Hindu pernah nggak itu melanggar terus mengalami sesuatu? Pernah nggak ada kejadian semacam itu mungkin selama Mbak Mangku ada di sini? Ya ada aja, tapi tidak seberapa. Cuma kadang-kadang saya sudah melukat di Gemuk Kancil. Oh kalau sudah ya sudahlah. Kejadian apa itu Mbak? Seperti misalnya? Kadang-kadang maaf ini kalau sebagai orang Hindu ada yang kerawuhan. Apa? Kerawuhan ya, kerawuhan kalau di kerasukan. Berarti kesurupan berarti ya, kesurupan. Jadi diingatkan lah, gitu. Mengingatkan kerawuhan. Baik Mbak Mangku, setelah kita yang pertama ini sudah kita bahas, kita menuju yang kedua. Napatilas kedua yaitu menuju sungai mana? Gangga. Sungai Gangga. Baik pemirsa, tim petualangan wisata mistis bersama Mbak Mangku juga Mas Eko akan menuju ke tahap kedua yaitu di Sungai Gangga.
Baik pemirsa, kami sudah sampai di Dewi Gangga. area Dewi Gangga. Dewi Gangga ya. Ini sesuai petunjuk dari Mbah Mangku bahwa titik inilah tepat kita untuk menyampaikan penjelasan yang disampaikan baik oleh Mbah Mangku maupun Mas Eko. Mbah Mangku, awal dinamakan Dewi Gangga. Nah, Dewi Gangga ya. Iya. Ini apa kira-kira yang menjadi dasar utama itu? Jadi gini, kalau untuk persyaratan atau untuk dalam kepercayaan dan keyakinan umat Hindu, ya, kita memohon kepada Ida Bedara atau yang di atas atau Sang Hyang Widi, ya. Ini sebelum kita memohon, maaf ini aturan di wilayah Ontobugo, areal Ontobugo ya. Di sini di sana sudah ada Dewi Uma untuk peleburan dan di sini untuk Dewi Gangga untuk penyucian atau pembersihan. Ya. Nah, makanya di sana sebelum kita masuk harus melukat dulu. Setelah itu di sanalah di Antabuga nanti kita memohon atau bakti atau ritual. Di sana setelah ritual di sana, di sinilah untuk kita menyucikan atau membersihkan. Tapi walaupun tidak di sini, maaf ini mata air ini airnya sudah saya bawa ke sana untuk pembersihan, kita sembahyang, kita sudah memaafkan kepada Ida Bedara di sana. Nah, ini fungsinya lagi, misalnya contoh ini di rumah ada orang menanam apapun ya, ini bisa dipakai. Digunakan juga ya, bermanfaat ya. Nah, ini kalau penyucian untuk tiap hari diminum baik. Untuk contoh misalnya Bapak atau saudara kita ini semua di sini punya tanaman padi, kedelai atau apapun, ini digunakan untuk nyemprot, untuk apa itu, nyiram tanaman. Ya mudah-mudahan kalau kita percaya di sinilah. Berarti fungsinya. Air ini nanti dimasukkan semacam wadah itu ya untuk menampung kan gitu ya. Iya. Berarti ini juga yang digunakan air dari luar ini untuk kelengkapan ritual di Antaboga berarti kan itu. Jadi di sini setelah kita sembahyang di sana, pada umumnya orang Hindu itu kan dikasih percikan tirta. Ini untuk menyucikan, ya, untuk menyucikan. Oke, Mbak Mangku, cukup jelas sekali tentang perjalanan untuk sampai ke tempat ini. Kalau menurut Mas Eko ya, tadi kita dari Dewi Uma kan ya, pertama kali peleburan. Terus kita sampai di sini Dewi Gangga, pensucian kan gitu kan. Tadi sebetulnya Mbak Mangku begitu konkret manfaat daripada air di Dewi Gangga. Kalau menurut Mas Eko selama ada di sini gimana Mas proses seperti ini? Ya kembali lagi pada tatanan itu memang beda. Jadi kebetulan Mbah Mangku ini dari umat Hindu yang mana memang persyaratannya harus memang ada air suci. Yang dalam arti diambil dari Dewi Gangga. Diyakini dari teman-teman Hindu seperti itu, yang mana memang harus ada tirta atau percikan tirta itu biar mohon maaf semuanya diberkahi. Ya, diberkahi. Kembali lagi secara logis bahwasannya air itu adalah kebutuhan yang utama. Karena di dalamnya ada zat-zat gitu ya. Yang mana di sana ini menggambarkan bahwasannya air itu sendiri memang bermanfaat. Tinggal manusianya itu sendiri. Manusianya itu sendiri bagaimana untuk memperlakukan atas air tersebut. Makanya bisa dikatakan bahwasannya air itu juga kata orang Jawa iso ngademi yaitu manasi kan seperti itu ya. Makanya diterangkan tadi oleh Bapak Mangku bahwasannya diyakini bahwasannya untuk teman-teman yang lain ketika ini memang ada faedah atau manfaatnya, yang mana diyakini untuk menyiram tanaman bisa menjadi subur juga, mungkin ada untuk kesehatan secara mohon maaf ya, memang ada zat itu yang dibutuhkan oleh organ kita secara alam masalahnya, secara alami gitu mungkin. Apalagi kalau daerah sini belum terkontaminasi kan gitu kan. Terlepas itu banyak juga yang meyakini bahwasanya air ini untuk sarana menyembuhkan gitu ya. Menyembuhkan yang mana ketika
ada orang Ada sakit, sakit, ya, ya. mengambil, tapi tidak hanya sekedar mengambil, yang mana harus ada tata cara tersendiri, baik itu melalui, mohon maaf, juru mangkunya sendiri maupun para orang-orang supranatural, ya, atau yang lain dalam arti mempunyai keyakinan, ya monggo gitu ya. Silahkan. Berarti perantaranya ini. Perantaranya Gitu. semua kembali lagi adalah perantara, tapi kembali Dan lagi dalam kita keyakinan. itu terhadap yang maha kuasa. Kembali lagi, mudah-mudahan semuanya bagi teman-teman Hindu pada Sang Hyang Widi kan gitu. Iya. Bagi saya seorang Muslim kepada Gusti Allah kan Betul. gitu ya. Betul. Allah ya, kembali lagi ini hanya sebuah sarana, Sarana. yang mana mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ketika kita bisa menghargai, menjaga, tidak menutup kemungkinan kan semuanya itu. Oke. Pemirsa, ini kebetulan Mbah Mangku ini mewakili dari umat Hindu yang tahu persis tentang tata cara bagaimana prosesi ritual yang ada di sini mulai awal sebelum melakukan persembahyangan di sana ya. Iya. Di Andapura. Dan Mas Eko ini dari mewakili kaum Muslim yang memang 4 keturunan Mas Eko ya. Ini ada di area sini. Nah, berarti ini sudah cukup lama beliau-beliau ini sangat paham persis bagaimana proses yang harus dilalui dan ditaati di tempat ini. Baik, kita akan menuju ke tempat yang ketiga sekaligus ke terakhir ya. Bedawang Nale, ya. Jadi apa di mana namanya? Di Bedawang Nale ini. Bedawang Nale. Kalau artinya apa Mas Eko? Bedawang Nale itu. Di Saya Indonesia. sendiri dalam umat Hindu itu karena mengatasnamakan Kartika Tirta atau mata air itu sendiri kan kurang begitu paham. Yang Ya. mana mengatasnamakan di sini adalah Dewi Gangga. Iya. Kalau di sana Dewi Uma, di sini Bedawang Bedawang Nale. Bedawang Ya, oke. Nale. Yang ada patungnya Bunda Bunda Ratu Marsudara. Sugoro itu ya. Baik, kita akan menuju ke tahap ketiga sekaligus tahap terakhir kan itu ya. Iya. Untuk proses ritual pra sembahyang. Kita akan menuju ke sana. Baik pemirsa, kami bertiga sudah berada persis di depan patung Bunda Ratu Dewi Segara ya. Iya. Ini merupakan tahap yang ketiga, yaitu untuk mengunjungi tentang mata air yang disucikan di daerah area Antaboga ini. Mbak Mangku, kalau ini disebut mata air apa Mbak Mangku? Nah, gini. Tadi sudah melewati pengelukatan atau Dewi Uma, terus sampai Peleburan tadi, ya, terus untuk Dewi Gangga, untuk Dewi Gangga untuk penyucian. Sekarang Hmm. titik 3 terakhir di sini Bedawang Nale. Artinya apa itu? Bedawang Nale ini untuk airnya untuk permohonan, karena Bedawang Nale ini dulu untuk yang mengantar perjalanan Resi Markandeya ke mana-mana. Jadi ini batu ini bukan bikinan ini ya. Ini asli batu. Batu ini asli memang dari sananya berarti Iya. dulu ya. Makanya di sini bentuk kura-kura atau Bedawang Nale, dan di sana itu di pohon, di bawah pohon itu sekarang tertutup itu Yoni, Lingga dan Yoni. Makanya ada kaitan Lingga dan Yoni dan ini Bedawang Nale. Nah, makanya ceritanya untuk
siapapun di dalam hati atau memohon di sini, misalnya contoh ini kalau anak cucu di rumah misalnya ada keluhan flu, demam, ya disinilah untuk kita memohon ya. memohon untuk di dalam pengobatan. Artinya air ini menjadi perantara Iya. untuk memohon Memohon kepada sang yang di penguasa atas, iya. yang di atas sana. Terus berarti ini memang kelengkapannya seperti ini ya, Iya, untuk apa, mata airnya ini. Iya. Mas Eko, kalau sepengetahuan Mas Eko, dengan adanya proses 3 kali yang terakhir ini, sebagai air di sini dimaknai apa namanya, sebagai perantara untuk menyampaikan satu permohonan. Sepengetahuan Mas Eko, sepanjang ini proses ini gimana Mas Eko yang mengikuti di sini? Memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Jero Mangku tadi. Agak ke sini Bapak. Bahwasannya ketika kita memperlakukan dengan baik, dengan segala keyakinan sesuai dengan agamanya, yang sudah disebutkan oleh Jero Mangku tadi, bahwasannya di sana untuk melukat ya, Dewi Uma, dan di sana juga ada Dewi Gangga. Kembali lagi di sini ada Bedawang Nale. Bedawang Nale. Ada yang bisa disebut atau bisa dinamakan bahwasannya adalah perwujudan kura-kura yang disampaikan oleh Jero Mangku tadi, yang mana kemanapun Resi Markandeya itu berpindah, beliaunya lah yang mengantarkan. Bermaksud yang menyediakan semua kebutuhannya berarti ya. Ya, dalam arti seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasannya kalau kita, mohon maaf, kembali lagi ada seorang raja gitu ya, otomatis kita harus melewati beberapa tahta, dalam arti harus melewati aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan. Sama sebenarnya di sini seperti itu juga. Jadi segala sesuatunya yang kita tuju dalam arti ke puncaknya itu harus melalui inilah prosedur itu tadi. Ya. Jadi kembali lagi dengan adanya tirta yang mana ini secara logis karena memang terkandung zat ya. Terkandung zat-zat yang contohnya katakanlah mineral dan segalanya, itu sangat dibutuhkan oleh organ tubuh kita. Dan kembali lagi kalau di sini ini memang sudah disucikan atau disakralkan tempat ini, yang mana ada kekuatan mistis, Namun itu kembali lagi kepada individu manusianya, keyakinannya masing-masing dalam arti untuk mengartikan itu, gitu ya. Kembali lagi kita bukan menyembah dalam arti yang lain, ya. Contoh katakanlah batu, bukan itu. Tapi kembali lagi ini adalah tempat yang mana kita harus bisa menghargai, menjaga dan juga melestarikan. Kita tidak boleh merusak. Ada juga ini seperti yang disampaikan oleh Jero Mangku tadi, bahwasannya kenapa bisa terbangun seperti ini? Ya, karena memang ada sesuatu perjalanan atau sejarah yang mana ini keterkaitan puji syukur gitu ya. Alhamdulillah gitu. Kembali lagi saya sampaikan, ada seseorang yang datang ke sini dengan segala keluhan. Ya, dengan segala keluhan. Kalau melihat dari segi usia, memang usianya sudah tua. Tapi kembali lagi, keluhan itu disampaikan di sini. Alhamdulillah pulangnya, mohon maaf, bisa segar bugar berjalan dengan normal. Perantaraan. Makanya saya sampaikan bahwasannya kuncinya manusia itu adalah ketulusan, keikhlasan kita, gitu ya. Semoga semua yang ada, dalam arti mohon maaf, kita harus menghormati gaib juga. Ya, betul. Menghormati gaib juga, yang mana Allah itu sifatnya gaib juga. Sang Hyang Widi juga gaib, gitu ya. Malaikat Allah juga gaib. Apalagi makhluk-makhluk gaib yang lain. Ya. Nah, kita harus bisa menghormati, memang alam kita beda. Betul. Mari kita saling menjaga sesuai dengan tugas kita masing-masing. Saling menghormati dan membangun harmonisasi. Yang mana yaitu tadi tirta
dengan adanya kegunaan dan kepentingannya atau faedahnya bermacam-macam ya. Tinggal keyakinannya manusia. Ketika mohon maaf ada orang yang datang ke sini dengan niatan mohon maaf tirte ini untuk sarana dalam arti untuk perantara ya mudah-mudahan lah semuanya selalu diberikan petunjuk yang benar dan baik gitu. Balik lagi ke sana, apalagi penggunaannya penggunaannya. Karena air sendiri ada beberapa kategori. Ketika kita harus lewat mulut itu namanya kita minum. Ya. Kalau kita siramkan itu mandi. Ya, seperti itu. Jadi tergantung manusianya kembali lagi untuk memanfaatkan dengan benar. Ya, dengan benar sesuai dengan ya ada yang ada di sini, di alam ini. Kita tidak boleh merusak, yang jelas kita harus menjaga dan melindungi. Apalagi terkait dengan adanya situs-situs ya. Ingat bahwasannya manusia, apalagi saya hidup di zaman ini. Saya bukan pelaku sejarah atau saksi mata. Yang mana saya harus bisa menghormati atas segala sesuatunya, baik itu ajaran maupun sebuah perjuangan. Gitu nih. Logisnya seperti itu. Saya harus bisa menghargai ke sana. Jadi sangat jelas ya, bahwa di sini sebagai perantara Mbak Mangku ya juga Mas Eko, sehingga melalui perantara inilah seseorang bisa melakukan untuk memohonkan itu. Mungkin dari Mbak Mangku ada tambahan terkait masalah proses akhir daripada air suci di sini. Ini masalah proses air di sini ada, saya katakan saya sebut namanya Trimurti dalam 3 kekuatan. Makanya manusia itu dalam pondasinya yaitu Trimurti, 3 kekuatan itu. Makanya kekuatan mata air, tanpa ada air kekuatan manusia tetap lumpuh. Makanya di sini ada Dewi Gangga, ada Dewi Uma, ada Bedawang Nale ini untuk dalam kekuatan kita semua. Menyatu dari 3 unsur kekuatan tadi ya. Baik pemirsa, terima kasih. Berhubung di sini proses akhir air bisa menjadi sebagai perantara menurut keyakinan di sini, maka kita juga berkeyakinan melalui perantara ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Sang Penguasa Alam. Mudah-mudahan Indonesia khususnya Banyuwangi dibebaskan dari segala penyakit, segala musibah dan menyakitkan musibah-musibah yang lain ya, sehingga NKRI kembali hidup sejahtera, sehat walafiat seluruh warganya Bang ya. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan untuk kita semua bermanfaat. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.